Kapan konflik Ba'alawi akan berakhir? Atau setidaknya kapan orang-orang akan berhenti menghina, mencaci, dan membuli Ba'alawi atau para habaib? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika para pencaci itu atau para penghina itu capek. Cuma ini agak nggak mungkin karena mereka itu tenaganya kuat sekali, tenaganya besar sekali, dan semakin menghina semakin bertambah tenaganya, sehingga kalau nunggu capeknya agak susah sih. Kemungkinan yang kedua, orang-orang akan berhenti membuli para habaib ketika orang-orang Ba'alawi ini tidak membalas menghina. Jangan pernah berharap hinaan akan berhenti, sementara hinaan itu terus Anda balas dengan hinaan juga. Karena sebenarnya mereka pun demikian. Jangan dianggap terus perungkatan nasab ini nggak ada asal mulanya. Jangan langsung tiba-tiba suudzon, oh ini pasti karena uang, ini pasti karena politik. Jangan ke situ dulu, coba introspeksi dulu, coba bercermin dulu biar tahu apa yang sudah kalian lakukan terhadap orang-orang ini, terhadap orang-orang pribumi ini. Jangan semua yang diingat kebaikan-kebaikannya tok. Oh, saya sudah melakukan ini itu, kebaikan ini, kebaikan itu. Saya sudah memberi mereka macam-macam. Jangan itu yang kalian ingat. Ingatlah keburukan-keburukan yang sudah kalian lakukan. Kalian menghina mereka, kalian mencaci mereka, kalian merendahkan mereka, kalian bersikap rasisme. Dan itu sudah dipendam oleh mereka sejak lama, sampai ada yang menyulut apinya, ya wes kebakaran. Terus kalau Anda masih bersikap seperti itu, masih menakut-nakuti mereka dengan kualat macam-macam, mereka udah nggak percaya dengan kekualatan kalian. Terus mau apa? Dulu kalian menghina, akhirnya sekarang kalian dihina. Nah ini kalau tidak dipedot, kalau Anda masih terus membalas menghinanya lagi, ya bisa-bisa serangan itu akan semakin ganas. Kemungkinan yang ketiga, orang-orang akan berhenti menghina para habaib atau klan Ba'alawi ini ketika para habaib ini tidak lagi membangga-banggakan nasab. Kalian itu sudah warga Indonesia. Kalau sudah sih, ya kalian warga Indonesia meskipun keturunan Yaman, tapi kan sekarang sudah warga Indonesia dan tinggalnya pun di Indonesia. Maka yo baik-baiklah sama orang-orang Indonesianya. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah membawa-bawa negara asalnya, nggak usah. Apalagi sampai mengklaim-klaim yang macam-macam. Ya mengklaim kemerdekaan Indonesia itu karena Yaman. Indonesia itu Yaman yang kedua. Indonesia kok dinomor dua kan? Itu kan menyakiti hati masyarakat Indonesia. Nggak usah lah yang seperti itu, nggak usah. Kalau itu masih terus digaungkan, ya bebas, terserah aja. Tapi harus siap-siap mempertebal telinga untuk terus-menerus menerima kritikan paling tidak, atau bahkan cacian dan makian. Ya itu, ya mereka salah tapi kalian juga nggak benar. Kemungkinan yang kelima, konflik Ba'alawi ini akan berakhir dan Ba'alawi tidak akan lagi dihina-hina, nggak akan lagi dibully, nggak akan lagi dicaci maki jika kedua pihak mau melakukan komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik itu ya komunikasi, ketemu untuk ngobrol bukan debat. Selama ini yang terjadi kan debat, selama bertahun-tahun debat terus. Masalahnya debat dalam hal ini itu nggak akan ada selesainya, dan debat dalam hal ini terutama itu nggak akan ada menang kalahnya, kecuali ini dilombakan terus ada juri resminya, ya itu bisa ketahuan lah menang kalahnya. Tapi yang terjadi selama ini ya nggak ada juri-jurian, jurinya ya netizen. Nah kalau jurinya netizen, iya kalau bal-balan atau poli itu kan jelas pemenangnya siapa, yang kalah siapa itu jelas. Kalau debat itu kan perkara yang abstrak dan sangat subjektif menurut saya. Maka netizen sebagai jurinya, ya tinggal mereka berpihak sama siapa. Debat sudah dilakukan berkali-kali. Siapa yang menang? Ya menurut
menurut siapa dulu? Bagi yang pro Ba'alawi, yang menang debat selama ini selalu yang pro Ba'alawi. Bagi yang kontra Ba'alawi, yang menang debat selama ini yang kontra Ba'alawi. Jadi nggak usah lah debat-debatan itu, nggak usah, nggak ada manfaatnya dan nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau ingin menyelesaikan masalah, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu nggak dengan nantang-nantang. Saya tantang debat 3 hari 3 malam, tapi nggak datang. Nah, itu kan ya gimana ya nggak apa-apa sih, mending nggak datang. Umpama datang pun itu juga nggak akan menyelesaikan masalah selama masih dalam ranah perdebatan. Nah, komunikasi yang baik itu nggak ada nantang-nantang. Ya siapa yang mau moro gitu aja, siapa yang mau sowan, misalnya Kiai Imad sowan ke rumahnya Habib Taufik, atau sebaliknya Habib Taufik sowan ke rumahnya Kiai Imad, terus ngobrol, ngopi bareng, dan itu pasti lebih efektif dalam meredam konflik ini, bahkan akan menghentikan konflik ini. Gus Fuad Pleret main ke rumahnya Habib Lutfi, atau sebaliknya Habib Lutfi main ke rumahnya Gus Fuad Pleret, gitu kan indah, harmonis, dan masalah ini akan selesai dengan cara yang sesederhana itu. Tapi nggak sederhana juga, itu sulit karena masing-masing sudah dengan egonya, repot. Yang terakhir ini yang menurut saya paling ampuh kalau bisa dilakukan, tapi agak sulit sih, tapi ampuh, pasti bisa meredam konflik ini atau bahkan menghentikannya, yaitu ketika orang-orang dari klan Ba'alawi ini menyatakan diri mereka sebagai bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ini sulit dan kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena dari fondasi penetapan nasabnya aja udah berbeda. Orang-orang yang kontra Ba'alawi menetapkan nasab misalnya dari kitab sezaman atau harus DNA-nya cocok. Sementara dari kalangan Ba'alawi sendiri, penetapan nasab gak serumit itu, gak harus ada kitab sezaman, gak harus cocok DNA. Sehingga para penyerang Ba'alawi akan terus selalu menganggap Ba'alawi ini sebagai pembohong, sebaik apapun orangnya ya, tapi akan terus-menerus divonis sebagai pembohong, yang berarti itu bukan orang baik, sampai mereka menyatakan diri mereka bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kenapa ini nggak mungkin? Karena menurut Ba'alawi mereka nggak berbohong. Mereka nggak berbohong karena penetapan nasabnya berbeda. Nggak harus ada kitab sezaman, nggak harus ada tes DNA, atau nggak harus DNA-nya cocok. Sehingga sampai saat ini dan kapanpun mungkin mereka akan terus-menerus meyakini bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Terus solusinya gimana? Karena ini nggak mungkin ketemu, yang satu melaku ngalor, yang satu melaku ngidul, nggak ketemu, maka solusinya menurut saya adalah nggak usah pakai gelar Habib, hindari membangga-banggakan nasab, dan nggak usah dulu pakai dalil-dalil keutamaan Ahlul Bait, kewajiban menghormati Ahlul Bait. Itu nggak usah dipakai dulu. Tapi kan ini kebenaran yang harus ditegakkan. Balighu anni walau ayah, menghormati para habaib itu wajib. Masalahnya yang merungkatkan nasab Ba'alawi ini juga meyakini diri mereka benar, dan mereka juga merasa mereka harus terus menegakkan kebenaran ini. Kalau masih sama-sama merasa benar, ya sudah, terus saja berantem. Nggak usah berharap ada perdamaian, nggak usah. Pokoknya lanjutin aja berantemnya. Insya Allah akan berhenti sendiri. Kapan? Kira-kira hari Senin lah. Kalau ternyata hari Senin konflik ini belum selesai, insya Allah akan selesai hari kiamat.